Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri tuh mengenai musim ketiga untuk episode ketiganya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah berakhirnya ujian di kemah pelatihan campur kemarin, pada episode ketiga yang nantinya kita akan mulai masuk ke dalam volume ke-9 dari adaptasi light novelnya itu sendiri. Yang mana episode ketiganya kali ini itu sendiri harusnya dibuka dengan monolog dari si Ichinose. Ya, setelah sedikit banget screen time Ichinose di episode keduanya kemarin gitu kan, sepertinya 2 episode ke depan akan berfokus kepada karakter dari Ichinose itu sendiri. Ya, cerita akan dibuka dengan monolog Ichinose yang menggambarkan masa kecil ataupun masa lalu dari si Ichinose itu sendiri, mengenai betapa menyenangkannya hidupnya gitu kan. Ya, Ichinose waktu kecil dari sekolah dasar hingga SMP, ia memiliki banyak banget teman, menjadi panutan bagi orang lain dan juga keluarganya. Ia bahkan bisa menjadi ketua OSIS seperti yang dia inginkan. Namun, ada masa suram di sisa semester 3 di SMP-nya si Ichinose itu sendiri. Iya, ia melakukan kesalahan yang membuat kecewa ibu dan juga adiknya. Padahal hal itu juga dilakukan untuk adik tercintanya itu sendiri. Nah, mulai dari masa itu, Ichinose mulai menutup dirinya. Sampai pada akhirnya ia mencoba lagi untuk bangkit gitu kan, dan lahir kembali di waktu dia itu mulai masuk ke SMA gitu kan. Namun ya masalah muncul akhir-akhir ini, di mana ia mulai menjadi sorotan bagi teman satu kelasnya di 1B gitu. Dan semua itu terjadi karena Ichinose menerima selembaran kertas yang mengatakan kalau Ichinose adalah seorang penjahat. Ya, hal yang tidak pernah orang lain pikirkan mengenai Ichinose sebelumnya. Bagaimana bisa anak sejujur Ichinose menjadi seorang penjahat? Dan itu mulai menghantui suasana di kelas 1B yang sebelumnya itu harmonis-harmonis aja gitu. So, masuk ke dalam alur cerita utamanya, di mana timeline waktu di sini itu kembali lagi saat Ichinose ini tuh baru mulai mencoba untuk mendaftarkan dirinya ke OSIS. Ya, di sini Ichinose mulai melakukan wawancara penerimaan anggota OSIS bersama dengan si Manabu, yang saat itu masih menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, di sini Ichinose ditolak oleh Manabu, dan itu membuat Ichinose sedikit merasa frustasi lah gitu kan. Namun sebelum pergi dari ruangan OSIS gitu kan, Nagumo datang kepada si Ichinose itu sendiri, di mana Nagumo mulai tertarik untuk merekrut Ichinose ke dalam OSIS. Di mana ada beberapa alasan kenapa Nagumo ingin Ichinose itu berada di sana. Ya, selain ketidaksepahaman Nagumo terhadap keputusan-keputusan dari si Manabu itu sendiri, Nagumo juga ingin Ichinose bergabung karena ia berada di kelas yang sama, yaitu kelas dari B itu sendiri. Ya, sama seperti dirinya, bedanya si Ichinose itu ya 1B dan saat itu Nagumo masih 2B gitu kan. Walaupun nantinya dia bakalan naik juga ke kelas A gitu. Ya, alasan lain adalah karena Ichinose adalah anak yang pintar dan juga memiliki daya tarik bagi orang lain. Ditambah lagi Ichinose memiliki pengalaman sebagai anggota OSIS waktu SMP dulu. Oh ya, di sini Nagumo mengatakan hal-hal negatif mengenai Manabu yang baru saja menolak si Ichinose itu sendiri ya. Ya, layaknya seseorang yang menghasut dan memberi begitu banyak kebencian terhadap Manabu ke dalam dirinya Ichinose. Hal itu membuat Ichinose merasa sedikit tertekan lah gitu kan. Ya, walaupun Ichinose tahu apa yang dikatakan oleh Nagumo itu sendiri tidak semuanya benar. Dimana Ichinose beranggapan kalau Manabu adalah orang yang menilai seseorang itu dari semua aspeknya, bukan berdasarkan dari status sosialnya. Dan saat Ichinose ditolak, ia yakin kalau kemampuan dirinya masih belum cukup untuk diperlukan di OSIS saat ini. Tapi ya, layaknya seseorang yang habis tertolak gitu kan, dan mendapatkan pembenaran dari orang lain. Sesuatu yang tidak bisa Ichinose tolak begitu saja. Dimana jauh di lubuk hatinya Ichinose sangat ingin berada di OSIS. Dan Nagumo menyediakan itu untuk Ichinose. Oh ya, di sini kita dikasih tahu ya kalau Nagumo itu masuk OSIS sebelum Manabu itu jadi ketua OSIS. Dan Nagumo percaya kalau dia itu harusnya berada di kelas A, atau setidaknya dia beranggapan kalau dia itu setingkat dengan anak-anak di kelas A gitu kan. Namun ya, dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya itu terjebak di kelas B pada saat itu. Walaupun akhirnya ia juga bakalan naik ke kelas A dalam beberapa waktu di angkatannya. Nah, Nagumo mencoba untuk mendesak Ichinose dengan retorikanya, membuat Ichinose mengeluarkan semuanya. Ia membuat Ichinose beranggapan kalau ia itu juga pantas berada di kelas A dan berada di lingkungan OSIS. Dan di sini Ichinose mulai mempercayakan rahasianya kepada si Nagumo. Ya, Ichinose mengatakan semua tentang dirinya kepada si Nagumo itu sendiri. So, singkat cerita, timeline story kembali ke masa sekarang, di mana setelah camp pelatihan campur berakhir, para siswa kembali lagi ke sekolah. Di mana di sekolah, tepatnya itu di ruangan OSIS gitu kan. Di ruangan ketua OSIS, Arisu datang untuk menemui si Nagumo. Ya, Arisu sempat mengomentari mengenai dekorasi ruangan OSIS yang baru, yang kebanyakan adalah barang-barang milik pribadinya si Nagumo itu sendiri. Ya, seolah-olah menunjukkan kalau wajah OSIS yang baru adalah Nagumo Miyabi. Nah, tapi daripada itu, ada hal menarik lainnya yang ingin Arisu katakan kepada si Nagumo, yaitu penolakan Arisu untuk bergabung ke dalam OSIS.
Ya, Arisu menolak bergabung karena menurut dirinya gitu kan, jika dia bergabung ke dalam OSIS maka akan ada dua kepemimpinan di sana. Dan para senior bakalan lebih banyak dipermalukan di dalam kegiatan OSIS. So, di sini Arisu sebagai anak pemilik yayasan mengatakan dengan jelas kalau statusnya jauh di atas Nagumo untuk saat ini. Ya, setidaknya itu sih yang Nagumo rasakan gitu kan. Kekuatan orang dalam nih bos, senggol dong. Ya, walaupun disenggol Arisu tetap jatuh juga sih. So, balik lagi ke cerita di mana Arisu meminta izin kepada Nagumo untuk Arisu mengeluarkan Ichinose. Ya, perkataan yang terang-terangan diucapkan oleh si Arisu saat Nagumo mengatakan kalau ada anak kelas 1 lainnya yang ingin bertemu dengan dirinya untuk bergabung ke dalam OSIS. Ya, senyum Nagumo mulai menghilang sejak saat deklarasi perangnya si Arisu diucapkan. Namun, biarpun Arisu berkata ingin mengeluarkan Ichinose, Arisu tidak ingin berhadapan langsung dengan OSIS yang dipimpin oleh si Nagumo. Ya, Arisu tahu kalau Nagumo mencoba untuk melindungi Ichinose, menjadikan Ichinose sebagai ketua OSIS yang baru ketika ia lulus nantinya. Dan menghancurkan Ichinose juga berarti menghancurkan OSIS di masa depan secara tidak langsung. Ya, itulah yang Arisu pikirkan untuk saat ini, di mana alasan Arisu tidak ingin terlibat dengan Nagumo adalah karena Nagumo telah memberikan informasi penting mengenai masa lalunya Ichinose kepada dirinya, yang bisa membuat Arisu menyerang langsung si Ichinose itu sendiri. So, intinya di sini Arisu datang untuk memberitahu Nagumo kalau ia akan menghancurkan kelas 1B, yaitu kelasnya Ichinose. Oh ya, sebelum pergi Nagumo juga menanyakan mengenai anak kelas 1 yang bernama Ayono Koji kepada si Arisu, dan Arisu bersikap kalau ia tidak pernah mengenal anak tersebut. Ya, mulai dari sinilah Ayono Koji mulai diperhatikan oleh Nagumo. Setidaknya Nagumo menganggap kalau Manabu Horikita sepertinya mewarisi sesuatu kepada Ayono Koji. Nah, balik lagi ke kelas C gitu kan, dimana situasi semakin rumit di kelas dikarenakan adanya berita mengenai Hirata dan Kei Karuizawa itu putus. Dan ya, orang-orang sibuk mencari tahu apa penyebabnya, apa alasannya. Dan beberapa orang juga beranggapan kalau adanya pihak ketiga yang menjadi retaknya hubungan si Hirata dan juga Kei itu sendiri. Bahkan Ayono Koji juga ditanyai oleh si Horikita mengenai apakah dia tahu apa yang sedang terjadi terhadap Kei dan juga Hirata. Tapi ya Ayono Koji nggak tahu, dia jawabnya gitu kan, ya dia nggak mau terlibat lebih dalam mengenai mereka. Bahkan Yamauchi di sini juga bersikap so asik dengan mengatakan secara terang-terangan kepada Hirata kalau ia tidak perlu cemas walaupun sudah putus dari Karuizawa itu sendiri. Dan itu membuat Sudo dan Ike merasa geram dengan Yamagot ini tuh sendiri. Emang gitu kan, kudu di kick NPC yang satu ini kan, gitu kan, emang ngeselin gitu. Nah, di sisi lain Horikita sedang membicarakan mengenai rumor terhadap Ichinose setelah camp pelatihan campuran itu selesai, di mana Ichinose digosipkan telah melakukan beberapa tindak kriminal di masa lalu, seperti pencurian, menggunakan narkotika, bahkan sampai pada gosip mengenai kencan berbayar yang juga dilakukan sama Ichinose di masa SMP dulu. Dan itu sangat hangat banget lah dibicarakan di sekolah. Namun daripada itu, ada satu hal lagi yang mengguncang anak-anak kelas C saat itu, yaitu kemunculannya dari si Arisu. Ya, Arisu mencoba mengajak kencan si Yamauchi. Ya, Arisu datang ke kelas C untuk meminta Yamauchi berbicara berdua saja dengan dirinya. Siapa sih yang nolak gitu kan kalau diajak jalan sama loli pincang satu ini gitu kan? Dan ya, awalnya Horikita mencegah Yamauchi untuk pergi, namun karena Yamauchi ini tuh sudah berkata ingin pergi gitu kan, karena dia merasakan jatuh cinta kepada si Arisu, makanya ya Horikita ya udahlah, jalan aja lah, udahlah gitu kan, asal jangan tidak membocorkan informasi-informasi penting mengenai kelas C itu sendiri. So, jadi kira-kira seperti itulah apa yang akan terjadi pada episode ketiga dari musim ketiganya itu sendiri gitu kan. Dan tentu aja akan banyak skip konten lagi pada episode ketiganya nantinya, mengingat alur pada animenya akan berjalan sangat cepat banget. Dan intinya kita nikmatin aja lah dulu kan mengenai adaptasi animenya. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.